Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita masuk pada pelajaran sosiologi dakwah atau mata kuliah sosiologi dakwah. Ya, kita sudah masuk di pertemuan yang kelima dengan tema strategi sosiologi dakwah. Ada 3 subtema yang perlu kita kaji insya Allah di pertemuan kali ini. Yang pertama, definisi strategi dakwah sosial. Kemudian yang kedua, urgensi strategi dakwah sosial. Dan yang terakhir, peranan dai dalam dakwah sosial. Nah, kita melangkah ke bagian A atau yang pertama, yaitu definisi strategi sosiologi dakwah. Apa itu strategi? Ya, strategi adalah cara. Dia adalah metode atau perencanaan, planning, dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Itu namanya strategi. Metode, ya. Cara. Nah, strategi dakwah adalah cara atau metode yang efektif mengajak manusia kepada ajaran agama Allah, yaitu al-Islam, sehingga terrealisasilah syariat Allah di muka bumi ini. Jadi strategi yang dipakai dalam berdakwah untuk mencapai tujuan kita. Tujuan kita adalah menyebarkan agama Allah, menyebarkan syariat Allah di muka bumi ini. Ya. Strateginya apa? Cara kita bagaimana? Itu namanya strategi dakwah. Kemudian untuk menetapnya strategi dakwah ini, maka segala sesuatunya itu harus dipertautkan atau disinkronisasikan dengan komponen-komponen berikut ini, atau jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan oleh Laswell. Di sini ada 7. Yang pertama adalah who, ini siapa da'inya. Jadi harus jelas da'inya siapa. Yang mendakwakan ini siapa. Subjek dakwanya siapa. Yang kedua, what, apa materinya. Tentang apa yang akan dijelaskan seorang da'i tersebut. Mengenai apa. Jadi harus jelas. Nggak boleh seorang da'i itu terjun begitu saja berdakwah di depan media atau di depan audiens tanpa persiapan. Harus ada persiapan yang matang sehingga tujuan kita itu sampai sesuai dengan target kita, sesuai dengan yang kita inginkan. Itulah pentingnya strategi. Jadi strategi ini adalah planning, perencanaan sebelum kita terjun dan membuat suatu kegiatan dakwah. Ya. Jadi what? Yang ketiga, in which channel? Medianya itu apa yang digunakan? Ya, medianya itu apa? Alatnya apa? Yang keempat, to whom? Kepada siapa? Dakwah ini ditujukan kepada siapa? Madu'unya siapa? Lokasinya di mana? Orang-orangnya siapa? Apakah pejabat? Apakah pegawai, apakah akademisi, apakah petani misalnya, nelayan, orang kota atau orang kampung, gitu ya. Harus jelas semua. When, kapan dilaksanakan. Who, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana cara melaksanakannya. Why, mengapa dilaksanakan demikian. Nah, ini semua untuk membentuk suatu strategi, ya, terbentuknya acara atau kegiatan yang ingin kita lakukan ini harus dibentuk dulu ini. Ya, harus dibentuk dulu ini. Ya. Pertanyaan-pertanyaan ini, jawabannya inilah yang akan menjadi bahan kita dalam berdakwah. Ikhwan akhwat sekalian, kemudian yang kedua atau B, yaitu urgensi strategi dakwah sosial. Urgen gak ini? Penting gak dakwah sosial? Ya penting. Jawabannya adalah sangat penting. Jadi strategi dalam berdakwah itu sangat penting.
tanpa strategi terkadang kita kalah dan gampang mundur karena tidak adanya persiapan, planning. Ya, segala sesuatunya itu membutuhkan strategi, planning awal. Karena berhasil tidaknya sebuah dakwah itu ya tergantung efektivitas strategi yang dibuat, yang digunakan gitu ya. Nah, maka cara atau strategi seorang dai untuk menyampaikan pesan dakwahnya bisa melalui dua cara ini. Yang pertama adalah tatap muka, yang kedua adalah melalui media. Maksud saya ini media sosial, dan tatap muka di sini face to face, artinya media offline ya, dengan cara offline, bertemu langsung ya. Bertemu langsung atau melalui media sosial. Bertemu langsung seperti kajian-kajian di masjid, kemudian ceramah, khutbah Jumat gitu. Adapun melalui media, melalui tulisan-tulisan, dakwah-dakwah melalui tulisan atau melalui video-video pendek yang kita kirim di Instagram, di YouTube gitu. Nah, itu semuanya disebut dengan dakwah melalui media. Nah, ini bisa dilakukan oleh seorang dai salah satu dari dua cara ini ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah peranan dai dalam strategi dakwah sosial. Yang pertama adalah membuat tahapan. Seorang dai membuat tahapan ya untuk membangkitkan perhatian, attention, perhatian mad'u, audiensnya, masyarakat yang akan didakwahi. Bagaimana tahapan yang dia akan bentuk untuk membangkitkan semangat dan perhatian orang-orang yang akan didakwahi, yang disebut dengan mad'u atau objek dakwah. Lalu berikutnya seorang dai berusaha menciptakan penyamaan diri dengan mad'u. Jangan eksklusif, jangan memisahkan diri dengan masyarakat sosial, bergabung dengan mereka ya, sehingga mereka begitu nyaman. Mereka nyaman bergaul dengan kita, dan mereka simpati kepada kita ya. Jadi mad'u mulai bangkit simpatinya kepada dai. Yang ketiga, menghindari kemunculan imbauan yang negatif yang menimbulkan kegelisahan mad'u. Jadi tidak boleh membuat hal-hal yang negatif di depan mad'u kita gitu ya. Nah, berusaha melakukan hal-hal yang positif. Lalu yang kelima atau yang keempat, menumbuhkan minat, kemauan ya. Dan yang terakhir, memutuskan melakukan kegiatan. Kalau 1, 2, 3 dan sampai poin yang keempat ini sudah kita lakukan, maka silahkan action ya, lakukan kegiatan kita. Kegiatan maksudnya di sini adalah kegiatan dakwah. Ikhwan akhwat sekalian, demikian yang kita sampaikan insyaallah terkait dengan tema kita pada pertemuan yang kelima ini. Mudah-mudahan bermanfaat.